pagi hari ini, sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama menenangkan hati dan pikiran kita bersatu teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu dengan berbagai perasaan yang kami rasakan. Mungkin kami merasa lelah, kami merasa senang, kami merasa tidak nyaman. Apapun perasaan kami, kiranya Tuhan yang menjamah setiap hati kami. Karena kami mau mendengar firman-Mu, kami mau memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Pimpinlah ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, supaya bisa berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan setiap hati kami juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang saya mengajak teman-teman, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di tempat ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Mari kita puji namanya dengan lebih sungguh lagi. Bapa, kami datang, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
andai perkasa perbuatanmu di hidupku. Teman-teman, jadi seorang murid Kristus itu emang gak gampang. Kita masih terus-terusan berbuat dosa, berbuat kesalahan. Tapi kita perlu ingat, kalau kita punya Tuhan yang udah mati buat kita. Kita bisa selamat oleh karena anugerah Tuhan itu. Maka dari itu, yuk kita sama-sama merendahkan diri kita. Kita biarkan diri kita supaya dijamu oleh Tuhan. Supaya kita boleh belajar dari Dia. Mari sama-sama kita nyanyikan Broken Vessel. These pieces broken and scattered, mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi. You take our failure, you take our weakness. You take our failure, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Shalom rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama. Mari rekan-rekan kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema How Low Can You Go? Mari kita mohon pertolongan Tuhan sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan tolong kami mau belajar firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu untuk menerangi bukan hanya hati kami, tapi juga hidup kami. Kami butuh firman-Mu untuk menuntun kami hidup di tengah-tengah dunia yang gelap dan tidak mengenal Engkau. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Tundukkan hati kami untuk mengerti dan mengerjakan firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati urapi hamba-Mu, pakai dia menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5b. 1 Petrus pasal 5 ayat 5b yang berbunyi demikian. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya menerima sebuah video di WhatsApp, saudara, yang berisi pertandingan dua orang petarung MMA, Mixed Martial Art asal Indonesia yang bernama Rudi Gunawan alias Ahong melawan Alwin Kincai, saudara. Pertandingan mereka diadakan pada tanggal 6 Oktober 2018 yang lalu. Namun apa yang menarik dari video yang saya terima ini adalah bahwa video ini tidak hanya sekedar berisi kejadian pada tanggal 6 Oktober 2018 itu, tetapi video ini berisi kronologi kejadian yang terjadi sebelum 6 Oktober itu, saudara. Jadi sebelum 6 Oktober, ketika kedua petarung ini bertanding, saudara, berkali-kali kedua orang ini sudah diwawancarai, baik oleh stasiun televisi maupun oleh YouTuber-YouTuber, saudara. Dan setiap kali diwawancarai, ada saja yang menarik yang terjadi. Saudara, setiap kali ketika Alwin Kincai diwawancarai, saudara, ia selalu berkata bahwa ia akan menjadi orang pertama yang mengalahkan Rudi Ahong. Setiap kali ia diwawancarai, ia selalu berkata bahwa saya pengen tahu seberapa keras sebenarnya pukulan dari Rudi Ahong itu. Ia belum tahu aja seberapa keras rahangnya Alwin Kincai, dia bilang gitu. Pukulannya Rudi Ahong itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahangnya Alwin Kincai. Ia selalu berkata bahwa selama ini Rudi Ahong tidak terkalahkan karena belum ada Alwin Kincai. Sekarang ada Alwin Kincai, Rudi Ahong akan kalah. Saudara, berbagai lagi bentuk ucapan penuh keyakinan disampaikan oleh Alwin Kincai dalam wawancara-wawancara yang dia jalani. Di sisi lain, saudara, setiap kali Rudi Ahong diwawancarai, ia selalu berkata bahwa Alwin Kincai adalah seorang petarung yang hebat. Seorang petarung yang sangat ia hormati. Karena itu, melihat pertandingan pada tanggal 6 Oktober, ia merasa bahwa itu akan menjadi pertandingan yang tidak mudah. Mengalahkan Alwin Kincai akan berat, namun akan menjadi pertandingan yang menarik. Saudara, dua respon, dua wawancara yang berbeda sekali. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pada tanggal 6 Oktober 2018 yang lalu, ketika pertandingan itu diselenggarakan, saudara. Pertandingan hanya berjalan 15 detik, karena 15 detik, saudara. Karena setelah dalam 15 detik itu dengan satu pukulan, Rudi Ahong menjatuhkan, meng-KO-kan Alwin Kincai, saudara. Dengan segala kesombongan yang ia sesumbarkan selama ini. Karena itu video ini kemudian beredar dengan judul kesombongan mendatangkan malapetaka. Saudara, saya kira kita setuju bahwa kesombongan adalah awal dari malapetaka, sekaligus awal dari kehancuran. Dan bukan hanya sekedar awal dari kehancuran dan malapetaka, kesombongan adalah salah satu dosa yang paling tua, yang paling dibenci oleh Tuhan. Kesombongan bukanlah masalah yang sederhana. Saudara, saya percaya engkau dan saya tidak suka, tidak nyaman ketika melihat ada orang yang sombong. Namun saudara, engkau dan saya pun harus menerima bahwa engkau dan saya bukanlah orang yang bisa luput dari dosa kesombongan ini. Kita pun rawan jatuh ke dalam dosa ini, kita pun bisa menjadi orang yang sombong. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan dosa kesombongan itu? Seperti apa sih wujudnya? Jika bukan kesombongan yang dikehendaki oleh Allah, sikap seperti apa yang diinginkan Allah untuk dihidupi oleh kita, anak-anaknya?
Hari ini kita akan belajar 3 makna, 3 bentuk dari kesombongan, sekaligus 3 bentuk lawan dari kesombongan yang biasa disebut dengan kerendahan hati. Mari kita perhatikan satu persatu, saudara. Yang pertama, apa sih kesombongan itu, saudara? Kesombongan pertama-tama berbicara soal memandang diri lebih tinggi daripada yang seharusnya, atau memandang diri lebih rendah daripada yang seharusnya. Kesombongan adalah sikap memandang diri lebih tinggi atau lebih rendah daripada seharusnya. Siapa diri kita seharusnya? Saudara, ketika Allah menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Dia. Artinya, engkau dan saya adalah ciptaan yang unik, ciptaan yang mulia karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ciptaan yang lain tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ciptaan yang lain tidak diciptakan untuk mewakili atau merepresentasi Allah. Hanya kita, manusia, diciptakan untuk mewakili Allah. Karena itu, saudara, engkau dan saya adalah ciptaan yang unik, ciptaan yang mulia, ciptaan yang istimewa. Namun pada saat yang sama, saudara, kita ini adalah ciptaan yang rapuh, yang terbatas, yang limited, yang perlu bergantung kepada Allah. Karena itu cara pandang yang seharusnya terhadap diri kita adalah kita menyadari bahwa kita ini unik, kita ini mulia, kita ini berharga. Namun pada saat yang sama kita ini lemah, kita ini terbatas, dan kita ini perlu terus-menerus bergantung. Saudara, itulah sebabnya ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kita dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan kepada kita. Seolah hendak mau berkata bahwa manusia, engkau dan saya tercipta dari bahan yang rapuh. Kita perlu bergantung kepada nafas hidup daripada Tuhan. Namun kita adalah ciptaan rapuh yang berharga. Saudara, inilah cara pandang seharusnya terhadap diri kita. Ketika berbicara tentang kesombongan, yang berarti memandang diri lebih tinggi daripada seharusnya, berarti kita memandang diri kita lebih tinggi daripada sekedar ciptaan yang unik dan limited. Kesombongan berbicara soal memandang diri lebih daripada sekedar ciptaan, bahkan menyamakan diri dengan pencipta. Kesombongan berbicara soal memandang diri lebih tinggi daripada seharusnya, bukan sebagai ciptaan yang limited dan vulnerable, tapi sebagai ciptaan yang kuat, sebagai ciptaan yang begitu hebat, sebagai ciptaan yang bahkan akhirnya bisa hidup mandiri dan tidak membutuhkan Tuhan. Kesombongan berbicara soal sebuah sikap merasa diri mampu mandiri dan tidak membutuhkan Tuhan. Kesombongan berbicara soal sebuah sikap memandang diri begitu tinggi, menyamai Allah, dan tidak merasa membutuhkan Allah. Saudara, dosa kesombongan seperti inilah yang sebenarnya terus terulang dalam sejarah manusia. Kalau saudara lihat apa yang terjadi pada Adam dan Hawa, pemberontakan mereka berbicara soal mereka mau menyamai Allah. Mereka tidak mau menjadi ciptaan, mereka mau menjadi pencipta. Mereka tidak mau bergantung kepada Allah, mereka mau menentukan hidupnya sendiri. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah, mereka mau ikuti kemauan mereka sendiri. Saudara, itu juga yang terjadi di Babel, di Menara Babel. Di Menara Babel, manusia berkata bahwa mari kita menjadikan bagi kita sebuah kota dengan menara sampai ke langit. Saudara, kenapa mereka perlu buat kota? Mereka pengen punya sesuatu untuk melindungi mereka sendiri. Kenapa harus punya menara sampai ke langit? Langit adalah tempat tinggal Allah, sehingga mereka sebenarnya sedang berkata bahwa kami pengen punya sesuatu yang menyamai Allah untuk melindungi diri kita sendiri dengan cara kita sendiri. Saudara, Allah marah dengan Adam dan Hawa, Allah marah dengan Babel, karena keduanya adalah wujud pemberontakan dalam bentuk kesombongan. Saudara, hal yang sama terus-menerus terjadi dalam sejarah. Pada saat yang sama juga terjadi, demikian juga yang terjadi di dalam kitab Daniel pasal 4, saudara. Di dalam Daniel pasal 4 ayat 30, Nebukadnezar, saudara, satu kali berdiri, lalu memandang kerajaannya dengan segala arsitektur taman gantung, kemegahan istana dan kerajaannya, lalu berkata begini, bukankah ini Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Saudara, setelah Nebukadnezar berkata demikian, ia dihukum Tuhan
dan hidup seperti binatang selama 7 masa, sampai akhirnya ia mengakui bahwa kerajaannya, segala keberadaannya itu diberikan oleh Tuhan. Kekuasaannya tidak ultimat, ia tidak sanggup mandiri, ia perlu bergantung kepada Tuhan. Sampai kepada titik ia mengaku seperti itu, baru ia dikembalikan waras. Saudara, demikian kita melihat bahwa Alkitab menunjukkan bahwa Allah menentang sedemikian rupa yang namanya dosa kesombongan. Lalu jika kesombongan adalah memandang diri lebih tinggi atau lebih rendah daripada seharusnya, bagaimana dengan kerendahan hati? Kerendahan hati berbicara soal memiliki cara pandang yang seimbang terhadap diri kita. Seimbang dalam Alkitab, kita punya cara pandang yang sehat. Kita tahu kita ciptaan yang unik dan mulia, namun kita juga tahu bahwa jika dibandingkan dengan Allah, kita itu nggak ada apa-apanya. Kita tahu kita unik dan mulia, namun kita ini tetap limited dan kita perlu bergantung. Kita perlu bergantung dan kita membutuhkan Tuhan. Saudara, orang yang punya cara pandang yang seimbang terhadap dirinya akan mengakui bahwa dia mungkin punya kemampuan, dia mungkin punya kebisaan, dia berada, namun segala kebisaan, kemampuan, dan keberadaan semata-mata adalah pemberian dan belas kasihan Tuhan. Nah, saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang punya cara pandang yang sehat, yang seimbang, yang seharusnya terhadap diri. Karena itu kerendahan hati juga bukan inferior, saudara. Bukan minder, bukan merasa tidak bisa apa-apa. Kerendahan hati justru berbicara soal memiliki cara pandang yang seimbang terhadap diri. Saudara, bagaimana dengan engkau dan saya? Apakah engkau dan saya cenderung adalah orang-orang yang sombong, atau engkau dan saya adalah cenderung orang yang rendah hati? Apakah engkau dan saya merasa engkau dan saya begitu hebat sampai engkau dan saya tidak membutuhkan Tuhan? Atau engkau dan saya merasa engkau dan saya istimewa, namun pada saat yang sama tidak pernah bisa hidup lepas dari Allah? Saudara, kapan terakhir kali engkau dan saya mengekspresikan dengan kebergantungan kita kepada Allah? Apakah engkau masih berdoa? Apakah engkau masih sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan? Atau saudara, engkau jarang berbicara kepada Tuhan dan hidup seolah-olah Tuhan tidak ada? Jika itu yang terjadi, engkau dan saya adalah orang-orang yang sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa sih kesombongan itu? Kesombongan itu berbicara soal memandang diri lebih benar daripada orang lain, atau memandang diri benar di hadapan Allah, sehingga tidak merasa membutuhkan Allah. Saudara, itu yang diekspresikan oleh orang Farisi ketika ia berdoa di bait Allah dalam Lukas pasal 18. Orang Farisi itu masuk ke dalam rumah Allah, lalu ia berdoa dalam hatinya seperti ini. Aku bersyukur pada Engkau ya Tuhan, karena aku nggak sama orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku bukan seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari seluruh penghasilanku. Saudara, orang yang sombong adalah orang yang merasa bahwa secara moral ia baik. Secara moral ia tidak butuh belas kasihan Tuhan. Allah harus membenarkan dia karena secara hidup memang dia benar. Karena itu orang yang demikian bukanlah orang yang miskin. Karena itu orang yang demikian juga adalah orang yang tidak pernah mempunyai kerajaan surga. Saudara, kesombongan berbicara soal merasa diri cukup baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Sebaliknya, apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati berbicara soal kesadaran bahwa diri kita adalah orang yang berdosa. Sebaik apapun kita hidup, kita tetap adalah orang yang bercacat yang telah mendukakan hati Tuhan. Sebaik apapun kita di mata orang, kita adalah orang yang mendukakan Tuhan dan kita butuh pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang menyadari bahwa dia butuh belas kasihan, pengampunan, dan pembenaran Allah. Karena itu saudara, orang yang rendah hati, orang yang tahu bahwa dia pun orang yang berdosa dan butuh belas kasihan Tuhan, akan menjadi orang yang tidak mudah menghakimi.
karena ia tahu ia tidak lebih baik. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa mengampuni, karena ia tahu ia pun adalah orang yang sudah diampuni. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa berjalan bersama-sama dengan orang yang sedang bergumul dan jatuh, karena ia tahu ia pun pernah bergumul dan jatuh di dalam keberdosaan. Orang yang rendah hati adalah orang yang bersedia untuk diajar, bersedia untuk dikoreksi, bersedia untuk diberi kritik dan masukan, karena ia tahu ia membutuhkan pembenaran dari Allah. Saudaraku, bagaimana dengan engkau dan saya? Apakah engkau seorang yang sombong atau engkau seorang yang rendah hati? Apakah engkau cepat menghakimi? Apakah engkau lambat mengampuni? Apakah engkau mudah menerima kritik dan masukan? Apakah engkau merasa engkau lebih baik dari kebanyakan orang? Apakah engkau mudah merendahkan dan menjelek-jelekkan, menjatuh-jatuhkan orang di dalam pergumulan mereka? Jika demikian, engkau dan saya adalah orang yang sombong. Yang terakhir, saudara, apa itu kesombongan? Kesombongan itu berbicara soal sikap memandang diri sebagai pusat. Kesombongan itu berarti menempatkan diri sendiri sebagai sosok yang harus diperhatikan, harus diikuti, harus disenangkan, harus dilayani oleh semua orang, termasuk oleh Tuhan. Orang yang sombong adalah orang yang menempatkan dirinya sebagai pusat. Semua orang harus memperhatikan dia, harus melayani dia, harus mengikuti dia, harus memikirkan dia. Saudara, orang yang sombong adalah orang yang meminta untuk dilayani. Sebaliknya orang yang rendah hati adalah orang yang melayani, saudara. Orang yang rendah hati adalah orang yang menjadi pelayan bagi orang lain. Orang yang menempatkan kepentingan, kesenangan, kebutuhan orang lain lebih utama daripada dirinya. Saudara, C.S. Lewis berkata bahwa kerendahan hati tidak berbicara soal memandang rendah diri, tapi rendah hati berbicara soal melupakan diri, berbicara soal mengosongkan diri untuk bisa melayani orang. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika ia dalam keserupaan dengan Allah tidak memandang keserupaan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, menjadi hamba untuk melayani engkau dan saya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara, seorang yang rendah hati adalah seorang yang melayani. Seorang yang tinggi hati adalah seorang yang meminta diri dilayani. Saudara, bagaimana dengan engkau dan saya? Apakah engkau melayani atau meminta untuk dilayani? Apakah engkau menempatkan kepentingan, kesenangan, kebutuhan orang lebih utama daripada kepentingan, kebutuhan, kesenangan dirimu? Apakah engkau bersedia menundukkan diri, melayani mereka yang bahkan telah menyakiti engkau? Jika tidak, engkau dan saya sombong. Saudara, kesombongan adalah dosa yang dengan gampang berakar dan mendarah daging di dalam diri kita. Kita butuh mengakuinya, kita butuh menyalibkannya di hadapan Tuhan. Mari saudara kita diam sejenak, kita memikirkan hidup kita. Jika engkau dan saya merasa bahwa engkau dan saya sombong, mari mohon ampun pada Tuhan, mari mohon Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami, betapa sombongnya kami ya Tuhan. Seringkali kami merasa kami sanggup hidup tanpa Engkau, kami tidak butuh Engkau, bahkan kami mengambil bagian-bagian yang bukan milik kami, tapi hanyalah milik-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jika kami seringkali merasa diri kami lebih benar dari orang lain, sehingga kami tidak benar-benar merasa kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sering menghakimi, kami susah mengampuni. Ampuni kami betapa sombongnya kami ya Tuhan secara rohani. Ampuni kami juga ya Tuhan jika selalu saja kami minta menjadi pusat perhatian, minta untuk dilayani. Namun jarang sekali kami memberi diri, mengikuti Engkau, mengosongkan diri untuk melayani orang lain. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, baharui kami. Tuhan, ubahkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan berkati saudara-saudara. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan.
Teman-teman bisa memberikannya lewat scan QR code ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Kita akan sama-sama menyanyikan Ku Bersyukur. Banyak yang Engkau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kita sudah mendengarkan firman-Mu. Kita juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom teman-teman remaja PRMI yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Tentu saya sangat bersyukur kalau saat ini teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan tetap setia beribadah bersama di PRMI. Pada saat ini saya ingin menyampaikan beberapa warta untuk kita semua. Yang pertama, PRMI mengucapkan terima kasih kepada hambanya yaitu Penginjil Hermanto atas pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan, keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Saya yakin pemberitaan firman Tuhan hari ini sungguh indah, memberi pengajaran, menegur, dan memberkati kita semua. Lalu yang kedua, teman-teman di bulan Maret ini kita akan melanjutkan tema yang menarik tentang kewaspadaan kita terhadap dosa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melanjutkan tema minggu ini, minggu depan tema kita adalah Irdeng, yang akan dibawakan oleh penginjil Stellaria atau Cistella. Mari teman-teman kita ikuti rangkaian tema di bulan Maret dengan setia. Dan jangan lupa untuk terus melakukan absen online melalui QR Code dan link yang tertera di dalam ibadah kita. Lalu poin yang ketiga, untuk memperingati Jumat Agung dan Minggu Paskah, gereja mengadakan rally doa tumpang tangan pada Kamis 25 Maret sampai Kamis 1 April. Jika teman-teman dan keluarga sedang mengalami pergumulan dan butuh didoakan oleh tim hamba Tuhan gereja kita, teman-teman dapat mendaftar melalui QR Code dan juga link yang tertera di layar teman-teman. Lalu poin kita yang keempat, PRMI ingin memberitahu dan mengucapkan selamat kepada pemenang Prove It Challenge yang diadakan selama bulan Februari untuk memperingati Hari Kasih Sayang. Pemenangnya adalah yang pertama Jolin Karis, lalu yang kedua ada Michelle Emmanuel, lalu berikutnya ada Kristabella Kostan dan juga Jesslyn. Sekali lagi selamat untuk para pemenang dan saya juga mengundang setiap teman-teman semua bisa ikut serta di challenge-challenge berikutnya. Oke, sekian warta kita hari ini. Mari kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah, kasih, dan berkat-berkat Tuhan
yang boleh Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami sungguh bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online ya Tuhan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, berkat Tuhan juga hadir dan dapat kami rasakan ya Tuhan melalui ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian dan juga firman Tuhan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan terhadap ibadah kami dan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh hidup serupa seperti Kristus. Tuhan pimpin supaya kami dikuatkan dari hari ke hari untuk kami boleh menjaga hidup kami, untuk kami boleh terus menjadi anak Tuhan yang baik dan setia. Tuhan pimpin juga untuk studi kami ya Tuhan, untuk setiap daripada kami yang mungkin menghadapi ujian, ulangan, ataupun menghadapi tugas-tugas, Tuhan boleh berkati kami, Tuhan yang berikan kami semangat untuk kami boleh menjalani studi kami dengan baik, dan biarlah Tuhan kami boleh memiliki motivasi untuk memberikan yang terbaik di dalam studi kami, kiranya supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan di masa pandemi ini untuk kedua orang tua kami yang terus berjuang untuk terus mencukupi kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati mereka. Tuhan yang boleh terus mencukupkan setiap keluarga kami, supaya kami boleh terus diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan yang boleh pimpin, biarlah di masa pandemi seperti ini ya Tuhan, iman kami tidak goyah, melainkan iman kami semakin dikuatkan untuk kami boleh terus mengikuti Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, seperti kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah PRMI online minggu depan. Sampai jumpa.